Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran geografi. Selamat bagi Ananda yang sudah naik kelas 2, ketemu lagi dengan Ibu di pelajaran geografi. Sekarang kita mempelajari dengan materi yang sosial, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum kita masuk ke materinya, silakan kalian subscribe dan like video yang Ibu bagikan ini. Oke. Indikator di dalam bab ini ada 4 indikator yang kita pelajari. Yang pertama, yang bagian A, letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang keduanya, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang ketiga, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Yang keempat, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Yang keempat ini, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia, itu sudah kita pelajari kemarin di kelas 1 di pelajaran materi hidrosfer. Nah, mungkin kita akan secara rinci membahasnya di kelas 2. Oke. Lanjut. Yang pertama, kita untuk mereviewnya sebelum masuk ke materi, kita akan mereview pertama. Program Indonesia sebagai poros maritim dunia menunjukkan bahwa orientasi pembangunan Indonesia diarahkan kepada sektor kelautan dan perikanan. Sama-sama ketahui, Indonesia adalah sebagai negara kepulauan, yaitu maritim. Dari maritim ini, kita bisa membangun Indonesia dari perdagangan jalur transportasi kelautan dengan perikanan. Namun pembangunan orientasi ke daratan masih terus dilanjutkan dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah laut, salah satunya mengeluarkan kebijakan pengembangan tol laut. Bukan tol di darat saja yang ada ya, tetapi tol di lautnya ada juga. Makanya banyaknya kapal asing harus berhenti di Indonesia, harus membayar pajak lewat mereka. Oke. Lanjut. Kita akan membahas tentang pertama A, letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang pertama, letak wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki letak strategis baik secara geografis maupun iklim. Ada berapa pulaukah di Indonesia ini? Ada pertama Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Ada 5 kepulauan yang kita miliki, dan pulau-pulau yang terkecil lebih dari 1.600 pulau. Indonesia memiliki posisi yang strategis. Kenapa bisa dibilang strategis? Ini karena Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra Pasifik dan India, serta terletak di daerah Khatulistiwa. Oke. Bisa kita lihat, ini benua Australia dan benua Asia. Indonesia di atasnya ini adalah benua Asia, di bawahnya benua Australia. Ini Samudra Hindia. Ini Samudra Pasifik di sini. Jangan salah lagi pada Ananda, Samudra Hindia berada di daerah Sumatera sampai Jawa. Yang Pasifik, Samudra Pasifik berada di antara Pulau Sulawesi dengan Papua. Jangan sampai salah lagi kalau Ibu bertanya besok. Oke. Kita akan membahas secara rinci. Pertama, letak fisiografis. Letak fisiografis ini berarti fisik Indonesia ada terbagi 5. Pertama, letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak geomorfologis, dan letak maritim. Mungkin bagi Ananda letak astronomis ini tidak asing lagi, kalian sudah mempelajarinya. Letak geografis pun juga, letak geologis pun juga di pelajaran litosfer di semester 1 kemarin. Letak geomorfologis pun juga. Letak maritim inilah Ananda yang belum tahu. Oke. Letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya. Berarti fisiknya, berarti yang bisa kita lihat, bisa kita tentukan. Yang pertama, letak astronomis. Wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W, 6 derajat lintang utara. Berarti Pulau W-nya berarti di daerah Aceh.
Ini Aceh. Setelah itu wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Roti, berarti berada di daerah Papua. Wilayah Indonesia paling barat terletak di kota Sabang, 95 derajat bujur timur, berarti berada di Aceh di sini. Wilayah Indonesia paling timur terletak di kota Merauke, 141 derajat bujur timur, ini di ujung Papua. Berarti letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis lintang dan bujur Indonesia 6 derajat lintang utara. Utara di atas ya Ananda. Kalau nggak tahu utara lagi Allahu alam. Ini utara. Ini barat. Ini selatan dan ini timur. Berarti Indonesia berada di 6 derajat lintang utara. Berarti di sini sampai 11 derajat lintang selatan, berarti di sini. Dan 95 derajat bujur timur di sini sampai 141 derajat bujur timur. Oke. Yang kedua, letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Negara Indonesia diapit oleh dua benua besar, benua Asia dan benua Australia. Tadi sudah Ibu katakan, Asia di atas, di sini Australia di bawah. Indonesia diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pasifik di sini India, berat sampai ke Jawa. Berarti tidak salah lagi, jangan salah lagi. Oke, lanjut ke letak geologis. Berarti letak geologis berarti kita mengetahui letak Indonesia secara asal muasalnya dari jalur pegunungan mudanya. Ini sudah kita pelajari di kelas 1 kemarin. Jalur mudanya, pegunungan muda, makanya adanya patahan Semangko di Sumatera, adanya jalur pegunungan api muda sampai Bali. Pertemuan tiga lempeng. Adanya pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia ini berada di sini. Lempeng Indo-Australia ada di sini. Lempeng Eurasia ada di sini. Dan lempeng Pasifik ada di sini, di timur. Nah, itu tiga lempeng. Ingat, secara geologis, Indonesia dilalui oleh jalur pegunungan dunia, yaitu jalur pegunungan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Akhirnya, Indonesia memiliki 3 dangkalan atau 3 perairan laut yang terdalam di dunia, yaitu pertama, dangkalan Sunda itu berada di antara Sumatera, Jawa, Kalimantan di sini. Dangkalan Saul berada di daerah Laut Sulawesi dan laut pertengahannya berada di antara Pulau Jawa. Oke, sampai di sini paham? Yang kedua, letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Sekarang Ananda berada di posisi dataran tinggi. Dataran tinggi tetapi tidak terlalu dekat dengan gunung dan tidak terlalu dekat dengan laut. Nah, makanya perbedaan suhu mempengaruhi jenis tanaman. Kalau yang di daerah gunung itu padi. Kalau di daerah laut itu kelapa, karena perbedaan suhu dengan jenis tanahnya. Dan juga yang kedua menentukan kandungan mineral dalam tanah. Apabila di pantai itu potensi tanahnya pasir.
Ini pasir. Kalau di pantai itu pasir tanahnya. Kalau di gunung tanahnya tanah vulkanik. Itu yang sudah kalian pelajari di kelas 1 kemarin. Nah, yang ketiga yaitu menentukan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini rata-rata kalau di gunung itu penduduknya menyebar. Kalau di pantai itu mengikuti garis pantai. Nah, lebih banyak manakah penduduk di gunung atau penduduk di pantai? Itu bisa Ananda lihat sendiri, sedangkan Ananda lebih banyak pergi berwisata ke pantai. Yang E, letak maritim. Letak maritim adalah letak suatu tempat tinjau dari sudut kelautan. Pertama, manfaat posisi maritim Indonesia. Sebelum menjelaskan manfaatnya, apakah kalian tahu apa itu maritim? Maritim adalah kelautan atau laut. Makanya negara Indonesia ini disebut negara maritim atau negara kepulauan atau kelautan. Manfaat posisi maritim Indonesia adalah pertama, membuka peluang kegiatan perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Sama-sama kita ketahui waktu zamannya Menteri Susi Pujiastuti itu banyak menenggelamkan kapal-kapal asing yang menangkap ikan di Indonesia. Yang kedua, posisi Indonesia dapat dipertimbangkan dalam politik dunia. Kenapa dalam politik dunia? Karena kita di jalur kita yang menghubungkan antara benua Australia dengan benua Asia. Di Indonesia lah tempat perhentian kapal-kapal asing. Makanya Indonesia ini zaman penjajahan dulu itu sebagai tempat daerah perebutan kekuasaan oleh bangsa-bangsa asing seperti Inggris, Belanda, Portugis, dan Spanyol. Oke, sampai di sini paham? Ya, bagi yang belum paham dengan penjelasan Ibu ini, bisa kalian chat pribadi di WA Ibu bertanya, karena Ibu pengennya kalian bukan hanya mencatat saja tetapi memahami posisi-posisi wilayah kalian. Jangan sampai kalian tidak bisa mengetahui yang mana barat, yang mana utara, yang mana selatan, yang mana timur. Karena kita akan malu dengan adik-adik SD kalian yang sudah tahu arah mata angin utara, timur, laut, dan selatan. Semoga bermanfaat materinya hari ini untuk pertemuan pertama. Jangan lupa di like dan share dan subscribe channelnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran daring ini dari rumah. Oke, jangan lupa tersenyum.